Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatuh fi hayati darin amin ya rabbal alamin. Kitab Al-Arba'in Nawawiyah, matan kitab Al-Arba'in Nawawi karangan atau pencetus karya dari Syekh Imam Nawawi Al-Badani, ulama Indonesia, ulama Nusantara yang makamnya di Makkah di Mekah sana di Arab Saudi, dan alhamdulillah kita bisa mengkajinya. Mudah-mudahan hadis per hadis kita bahas, mudah-mudahan mendapatkan manfaat barokah dari karya ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua ya. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu taala anhu aidan juga qala ngendika siapa yang berkata? Itu Umar radhiyallahu anhu. Bainama, suatu saat atau suatu masa, pada suatu saat, pada suatu masa, nahnu utawi kita ikut julusun, nahnu utawi kita semua nih lagi, jadi ada sahabat-sahabat itu lagi duduk ikut julusan, lagi lungguh-lungguhan atau jagongan. Ya biasalah jagongan, kalau biasa jagongan itu dulu biasa sama Nabi kan. Sama siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi dudukan jagongan. Jadi yes, bercengkrama ya, ngobrol pikiran. Data yaumi, pada suatu saat, pada suatu hari, ittola'a itu madaan, ujung-ujung itu ujung-ujung itu tiba-tiba. Ah ya benar, kalau yang ini dikasih ininya, yang link itu boleh dikasih, yang apa, kita Arba'in Nawawi boleh dikasih. Udah masuk dulu kan? Belum masuk dulu. Oh belum, tak kirimin ya, yang biar dibuka nanti. Yang kedua, data yaumil, pada suatu saat, pada suatu hari, itu madaan atau ujung-ujung tiba-tiba tolak muncul. Jadi tahu-tahu muncul alaina, ingat kita, terhadap kita semuanya ada siapa yang muncul? Siapa rajulun, seorang laki-laki. Ada yang laki-laki muncul lagi jagongan, tiba-tiba datang cerai. Syadidun, banget, artinya banget itu saking ininya. Bayadis yabi, sangat putih bajunya, putih kalau putih itu ya seputih beneran. Kalau ikan masih ya semuanya masih belum putih. Oh putih bener, putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan juga banget hitam rambutnya, rambutnya wirang ya, pokoknya rambutnya hitam, bener-bener hitam. Layura orang ningali alaihi, ingatasi rajul, tidak melihat terhadap laki-laki itu apa yang tidak lihat, asarus safari, bekas perjalanannya itu tidak terlihat. Jadi tidak terlihat gitu, apa dia mau habis perjalanan, apa gimana, tapi ujung-ujung gitu, tiba-tiba ya teko datang gitu. Kalau habis perjalanan bisa terkotor apa gitu, ini enggak terlihat sama sekali ini orang habis perjalanan atau tidak. Saking bersihnya baju putih, saking putihnya rambutnya hitam, saking hitamnya itu sampai tidak terlihat bahwa orang ini habis perjalanan. Malaikat. Wala ya'rifuhu, dan tidak mengetahui. Siapa yang tidak mengetahui? Minna. Jadi
na'rifuhu minna, dan kita semua tidak mengetahui siapa seseorang, ahad seseorang itu. Kita tidak ketahui siapa itu. Hatta jalasa ila Nabi, sehingga duduk seseorang laki-laki itu duduk di tempatnya Nabi. Jadi kalau orang duduk namanya duduk kan berdekatan gitu. Apa intinya? Yang saking dekatnya duduknya seorang laki-laki ini kepada Rasul, kepada Nabi. Fa'asnada rubbatai, dia bersandar, maka bersandar, nyender gitu. Sandar itu bersandar. Fa'asnada, maka bersandar rubbatai, dengkul itu bersandar ke Nabi. Ila rubbatai, kepada dengkulnya Nabi, saking dekatnya. Jadi orang duduk tumadaan duduk datang, tiba-tiba datang langsung duduk depan Nabi sampai ininya pun berhadapan sampai ini. Coba kalau udah ini sama ini nempel berarti kan sila kan, gak mungkin celonjol. Udah berarti Nabi pada posisi itu, pada posisi sila. Ya, logikanya aja begitu kan. Ini ketemu, berarti kan lagi pada sila begini. Itu saking dekatnya, itu rukbatainya, itu kedua ininya nih, dengkulnya itu sampai menyatu dengan wa doa kafaini, dan meletakkan dua tangan kanannya nih, dua tangannya, dua efek-efeknya, dua tangan, dua efek loro ini diletakkan ala fakhidahi, jadi megang gini, ala fakhidahi, di atas pahanya. Karena perlu ini sampai begini. Waqala, dan berkata, siapa berkata rajul, laki-laki itu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ceritakan, kabari saya, kata laki-laki itu, kabari saya, anil islami, tentang Islam. Faqala, maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, tentang Islam, kabari saya, ceritakan saya tentang Islam, wahai Nabi, wahai Muhammad, kata laki-laki itu. Kata Nabi, al-Islamu, utawi Islam, antashhada, jadi Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah, jadi bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali illallah, kecuali Allah. Makanya kita membaca la ilaha illallah dimanapun, kapanpun, dan bertempat, mau difokuskan, mau dikhususkan, mau tidak, yang penting membaca la ilallah sesuai dengan hadis dikatakan bahwa man qala la ilaha illallah dakhala jannah, selesai. Kebetulan kita ada jamaah yang bersama-sama kita membaca la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah gara-gara tahlil dikafir-kafir, dibidah-bidahkan, kan itu dari mana dasarnya gitu. Ketika kalimat antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Yang pertama, yang pertama. Waktu kemas sholat, Islam itu yang kedua adalah mendirikan sholat. Ketiga, waktu zakata, dan juga menunaikan zakat. Watasumu Ramadana, dan puasa Ramadan. Watahujjal baita, baitullah in istata'ta ilaihi sabila, kalau mampu. Maksudnya kalau, makanya hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pada prinsipnya normalnya manusia itu wajib hukum. Kalau siapapun bisa itu wajib, tapi bagi yang mampu. Sama dengan orang sholat di sini kan, watuki musola, watuki masola. Dan orang sholat, suka nggak suka, mau nggak mau, senang nggak senang, mau benci juga nggak benci, umpamanya. Ya namanya sholat normalnya wajib. Kalau nggak mau dicas dengan wajib, maka jadi orang gila. Udah selesai. Jadi kalau mau nggak wajib, jadi orang gila aja. Karena itu doang. Jadi orang pergi haji umroh itu bagi yang mampu. Ini ingat-ingat. Orang pergi haji dan umroh bagi yang mampu. Andai kata kita
gak mau kena cas haji, maka jadilah orang fakir gitu doang. Ya Allah, aku jadikan fakir ya Allah, dan miskin aja ya Allah, biar aku nggak pergi haji, umpamanya. Mau nggak? Nggak mau, nggak bakal mau, nggak mau. Makanya kita saling mengingatkan begitu kan. Ayo, saya yakin kita semua mampu. Nggak mungkin kita berdoa kita miskin, nggak mungkin. Orang yang dari kampung jualan ke sini jualan soto, kepengen apa? Pengen duit, bener kan? Kesini cari di pasar minggu. Kepengen apa? Kepengen duit. Kepengen. Artinya mal kepengen harta untuk ibadah. Tapi ingat, dari kampung kita rata-rata kampung, dari kampung. Wadah walaupun separuh tetap dari ibunya dari ini kan, dari Bogor. Nah gitu. Oh, yang Betawi coba siapa? Ini kakek neneknya itu dari mana? Dari Seberang. Semua itu kita pendatang dalam Islam, itu semua pendatang. Makanya orang ini perhatikan lagi, orang yang nggak mau dicas dengan kewajiban haji ataupun umroh, maka jadilah orang miskin. Begitu aja. Karena normalnya orang haji dan umroh manis tato'a ilahi sabila, orang yang mampu, wajib dia. Kalau nggak mau kena cas wajib, maka jadilah orang miskin atau orang fakir. Sama dengan orang sholat. Orang sholat normalnya wajib. Kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, karena itu adalah kebenaran yang hakiki. Suka nggak suka, mau nggak mau, makanya orang sakit pun langsung harus sholat. Bagaimana caranya? Kalau nggak mau kena cas wajib sholat, maka jadi orang satu itu doang, jadi orang gila, selesai. Makanya jadi kalau ada orang yang nggak mau sholat, berarti dia lagi posisi gitu kan. Ya itu logika ini ya, logika berpikir. Jadi jangan sampai kita sholat itu saya belum sah gitu. Saya belum sah mau sholat itu, saya ini gitu. Masih kotor lah apalah, nggak ada urusan. Gak ada urusan sampai udah kotor, mau tukang judi, tukang maling, tukang mabok, tukang apa. Gak ada urusan dengan pekerjaan itu. Itu kan kerjaan kita nih. Gak ada urusan. Yang jelas kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki itu gak bisa diganggu gugat dengan kerjaan ente gitu. Jadi sholat wajib gitu. Sebelum mandi belum banyak segala alasan. Itu ketika orang ngendiko. Kata siapa? Rajul. Seorang laki-laki itu berkata, "Saudara tak benar engkau wahai Muhammad." Wajib benar lahu, maka jawab kita lahu terhadap rajul, terhadap seseorang yang laki-laki itu, maka menjawab yas'alu, takon, bertanya yas'alu, bertanya wa yusaddiquhu, dan membenarkan. Qala fakbirni, qala berkata rajul, fakbirni, ceritakanlah kepadaku, kata rajul, kata seseorang tadi, anil imani, tentang iman. Jadi seorang laki-laki bertanya kembali sambil di atas pahanya Rasul. Seorang laki-laki bertanya lagi, yang tadi putih tadi, baju putih, yang rambutnya hitam, itu dipegang pahanya Nabi itu. Qala, kata Rasul, antuk mina billahi, antuk mina, beriman kepada Allah, yento iman billahi, kelawan Allah. Yang pertama iman kepada Allah, amantu billah, iman kepada Allah. Sejauh mana kita iman kepada Allah? Sejauh kita sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita mengimani. Makanya kadang-kadang iman satu dengan iman yang lainnya itu berbeda-beda. Belum tentu orang yang biasa ngomong saja, orang yang biasa ceramah saja, orang yang biasa dakwah, orang yang biasa keluar itu belum tentu imannya lebih tinggi daripada orang yang mungkin kuli macul, kuli bangunan, kuli segala macam, belum tentu. Jadi semuanya tergantung pada porsi dan kehidupannya masing-masing, sesuai dengan itu semuanya, maka keimanan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, iman kepada Allah. Tidak pernah melihat Allah, tidak pernah ketemu Rasul pun tidak pernah.
Bagaimana cara mengimani Allah? Hanya kabar sampai ada sanad sampai kepada ulama, kepada ulama sampai datang kepada kita semuanya. Sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah selamat dunia akhirat. Yang kedua, malaikat dan iman kepada malaikat. Iman itu pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat. Malaikat-malaikat yang ada, yang wajib kita ketahui baru 10. Yang wajib kita ketahui ada 10. Padahal malaikat-malaikat itu ribuan, jutaan bahkan. Yang tidak disebut namanya satu persatu. Yang jelas ada malaikat dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Semua sudah ada tugas masing-masing. Tapi selain itu ada malaikat-malaikat yang di kanan kiri itu, menurut di dalam hadis dikatakan, ada dalam hadis Mutarlah hadis pun ada, satu malaikat itu memiliki 60.000 malaikat yang mengawal. Satu malaikat mempunyai anak buah 60.000 malaikat yang mengawal. Satu buahnya memiliki, yang kiri memiliki 60.000 malaikat yang mengawal. Maka kenapa doanya orang yang didolimi, doanya orang yang hafal, yang hatam Quran itu diamini oleh malaikat segitu banyaknya? Makanya kita selalu doakan orang lain yang terbaik supaya awal doa itu kembali kepada kita. Kalau doa itu jelek pun akan kembali kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa tabrak itu bisa jadi tabrak. Ya amin. Jadi semua akan kembali kepada kita. Makanya suruh beriman kepada Allah itu luar biasa. Jadi ketiga, wa kutubi dan kitab-kitabnya Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang jelas yang sudah kita ketahui? Ada 4. Kita harus tahu. Yang tadi malaikat, dari malaikat dulu lah. Ini pelajaran anak baru lahir nih. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu malaikat 10 yang wajib kita ketahui, itu 10. Kadang-kadang itu pelajaran dulu, itu lari sekarang. Apa lupa nggak tahu dulu lari apa lupa? Semua punya tugas masing-masing, tapi ada suatu malaikat yang lebih besar yang kemarin saya katakan di malam apa ya? Di malam Rabu kemarin saya katakan ini akan lebih luas lagi. Saya katakan ada malaikat yang lebih besar daripada sayapnya daripada malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril itu merasa paling besar sayapnya dan paling panjang, sampai Azazil pun yang hebat. Azazil siapa Azazil? Iblis itu sampai pikirannya malaikat, semua malaikat pun dia tahu, pada akhirnya hampir menyamai malaikat Jibril. Ini ada malaikat yang membawa suratul Fatihah, yang mengawal suratul Fatihah, yang itu bulunya lebih tebal daripada malaikat Jibril, dari panjangnya pun lebih panjang daripada malaikat Jibril, dan itu malaikat Jibril baru ketemu. Saking hebatnya suratul Fatihah, saking dahsyatnya suratul Fatihah, sampai imam pun harus fasih mengucapkan Fatihah. Itu yang awalnya itu malaikat yang luar biasa, lebih hebat, lebih bagus, dan itu sayapnya pun lebih besar dan bulunya pun lebih tebal. Satu bulunya itu bisa menutupi dunia seisinya. Jadi malaikat Jibril satu sayapnya menutupi dunia seisinya. Berarti gedenya kayak apa ya? Masya Allah. Itu yang awal surat Fatihah. Surat Fatihah makanya dasar surat Fatihah. Makanya saya kemarin bilang, ayo baca surat Fatihah, jangan di lalawara. Apa lalawara? Mainan, jangan dimainkan. Oh jadi guru kayak guyon Fatihah itu 41 ya Pak. Mengangkat 41 gitu. 41 kali 41 malam jeder gitu. Bismillah gitu. Jangan los tapi los dol gitu, los dol. Los dol itu artinya nggak usah ada tendensi apapun, udah nanti ketemu sendiri gitu. Jadi makanya kenapa ini rahasianya, kenapa surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa, sangat dasar. Mentang-mentang udah hafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, aduh, mantap. Alhamdulillah. Saking dasarnya itu yang membawa, yang untuk
mengiring ke ke malaikat Jibril, itu malaikat yang sangat luar biasa. Makanya dahsyat sekali suratul Fatihah itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ada dalam surah Yasin, di dalam surah Yasin ada dalam suratul Fatihah. Dalam Fatihah ada Bismillah, di dalam Bismillah ada huruf ba, di dalam ba ada nuqtatu ba, titik di dalam huruf ba. Itu di situ keutamaan-utamanya sangat luar biasa. Makanya dasarnya awal mulai kita menulis pun dari nuqtah, satu titik menjadi ba, satu titik menjadi alif, satu titik menjadi coretan, satu titik menjadi apapun itu bisa terjadi. Bahkan satu titik menjadi syair, satu titik menjadi puisi, satu titik menjadi nyanyian, semua bisa terjadi. Nah itu makanya luar biasa, itu di nuqtah, satu titik dirubah. Maka ketika kita sudah tahu malaikat seperti itu, yang ketika wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4 yang diturunkan di muka bumi ini dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Quran. Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sisanya itu milah, suhuf Ibrahim, Musa, ini suhuf semua. Semua pakainya suhuf atau lembaran-lembaran, tidak berupa kitab. Makanya di muka bumi ini ada Yahudi, ada Nasrani, ada sekarang ini ada Kristen, ada ini punya kitabnya masing-masing. Islam tetap kita punya pegangan teguh yaitu Al-Quranul Karim. Jangan melenceng kemana-mana. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah mempunyai rasul-rasul dari mulai Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu utusan-utusan Allah. Kalau Nabi banyak. Walaupun ada sebagian minhum nggak percaya dengan awal Nabi Khidir lah itulah. Kalau lihat di ini apa Nabi Khidir itu? Kalau bilang Nabi ada ini jadi zaman ini, masya Allah. Saya jelaskan minhum itu dari minhum. Saya tidak mau memahami tidak minhum. Saya tidak mau memahami tapi minhum lah. Di situ jelas kalau kita mempercaya itu karena apa? Udah jelas ada tarikh dan sejarah tentang Nabi Isa dan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita yakin itu semuanya. Makanya Nabi Sis dan segala itu para nabi-nabi yang tidak dijadikan rasul. Kalau Nabi itu adalah, ayo siapa tahu, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Nabi dan Rasul atau Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dan disebarkan untuk umatnya. Nah, itu Rasul, makanya disebut utusan. Wal yaumil akhir, dan percaya terhadap hari akhir. Wa tu'mina bil qadri, dan beriman terhadap kekuasaan, kodok dan kodarnya Allah. Khairihi wa syarrihi, baik buruknya itu dari Allah. Kodok-kodarnya Allah itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kita sudah ditakdirkan menjadi orang laki-laki, ya tetap jadikan laki-laki dari kita. Jangan coba-coba untuk berubah dalam habis-habis ngecing. Jangan. Udah selesai. Jadi baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menerima qanaah. Qala berkata rajul, seorang laki-laki berkata, "Shadaqta, benar engkau wahai Rasul." Qala berkata laki-laki, "Fakhbirni, maka ceritakan kepadaku anil ihsani, tentang ihsan." Kata laki-laki itu nanya kepada Nabi Muhammad, "Ceritakan wahai Rasul, ihsan itu kayak apa?" Qala berkata Nabi, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah." Qala kata Rasul,
anta'budallaha, sesungguhnya andai kata ketika kita ibadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'ilam takun taro, andai kata kita tidak melihat Allah, fa'innahu yarok, maka Allah melihatmu atau melihat kita semuanya. Jadi gitu ya. Fa'ilam takun taro, andai kata kamu tidak melihat Allah, fa'innahu yaroka, maka Allah melihatmu. Jadi itulah ihsan. Makanya Islam, iman, ihsan tidak boleh terpisah dari apapun itu. Karena ini nilainya bukan hanya syariat saja nih, dari Islam, iman, ihsan. Itu nilainya syariat dan tasawuf, nggak bisa dipisah. Keyakinan kita betul harus ditingkatkan dengan apapun kejadian apapun, dan Islamnya pun kita harus dijalankan syariatnya. Yang tadi saya bilang tadi, wajib, nggak ada pengaruhnya. Kalau nikah sopo rojul, berkata rojul, fa'akhbirni, maka ceritakanlah kepadaku wahai anisaati, tentang kiamat. Kepada Nabi ditanya lagi. Nah ini baru nggak tahu nih Nabi. Olah bertanya, berkata Nabi, berngendikon atau bersabda Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu ora ono kang ditakoni anha saking saat kiamat, saat kiamat. Jadi tidak ada yang ditanya tentang kiamat bi'a'lama dengan yang lebih tahu minas sa'il dari orang yang kebalikan. Yang bertanya masih lebih tahu lah. Pokoknya sampai tanya sama Pak Wahyu, Pak gini, ya, apa itu bilang saya ini, korek, ini jawabannya. Biar balikin lagi. Dibalikin lagi. Biar bisa jawab. Itu sebenarnya harus jawab itu. Kalau tidak kira masalah. Jadi lu ngerti kola Pak Birni, hanya selesai itu. Kola berkata, rojul seorang laki-laki, Pak Birni, maka ceritakanlah kepadaku amarotiha, tentang amarotiha. Apa amarotiha itu? Kola antalidal amatu. Jadi apa amarot? Di sini penjelasannya amarot. Iku sak temene ngelahirake sopo al amatu hamba saya robbataha ing tuannya amat. Jadi amarot itu adalah orang yang lahir dari budaknya yang melahirkan dari tuannya. Dulu kan zaman dulu itu namanya amat, namanya budak, itu dijual belikan. Itu udah punya hak paten, mau diapain itu budak. Makanya pada melahirkan dari tuannya itu tanpa ada ini, karena udah punya hak, karena dia udah beli segala macam, apa tahu hasil rampasan mau kafir lah, mau non muslim atau Nasrani segala macam, mau Islam sama aja. Kalau udah punya apa sudah. Makanya dulu zaman Rasul sudah mulai berkembang Islam, hanya pada diperteka-pertekakan. Contohnya Bilal dipertekakan gitu. Itu tadinya amat, boleh dia ngapain, mau diapain aja sama tuannya, sama mungkin tuannya yang cowok mau cewek, diapain. Wa antara lan lamun ningali al-hufata urata. Al-hufata urata itu adalah seseorang yang telanjang, yang apa ya? Yang telanjang kaki. Kalau urata yang telanjang kaki. Al-alata telanjang kaki juga telanjang. Bi'asyai angon wedus. Jadi orang-orang yang pengembala lah, wedus itu pengembala. Bi'asyai itu pengembala yang telanjang kaki, telanjang dada. Ya tato waluna hame dawak no fil bunyani, atau melama-lamakan fil bunyani, di dalam bangunan. Bangunan itu yes, pokoknya kadang-kadang di mana saja lah, namanya orang Anon. Suman kolako,
kemudian dia itu pergi. Siapa yang pergi? Fala bisa, maka dia kendel itu fala bisa malian, maka dia berhenti sejenak sebentar, sumakola, kemudian berkata, ya Umar, wahai Umar, apa dari manis sa'il, apa kamu menghendaki man seseorang as-sa'il yang bertanya? Qultu, maka batul, Allah wa Rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Cuma gitu doang jawabannya, Allah dan Rasul lebih tahu, dan gitu doang. Fa'inahu, maka ketika ditanya tentang itu, wahai Umar, ini yang kita gitu, ya Umar, wahai Umar, atau dari manis sa'il, apa kamu tahu? Kata siapa? Kata Nabi. Wahai Umar, apa kamu tahu? Berarti yang ini yang jagongan tadi berarti kan Umar, sahabat yang lain segala macam. Wahai Umar, apa kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kultu, maka kata Umar begini, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dikatakan kepada Nabi, fa'innahu, maka sesungguhnya laki-laki tadi Jibrilu atakum, Jibril yang datang kepada kalian semuanya, yu'allimukum, untuk memberikan pelajaran dinakum, agamamu, rawahul Muslim. Jadi Jibril itu memberikan pelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, melalui sesuatu yang wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua, tiga, hadis ketiga, satu lagi. Al hadisu salisu, tapi hadis yang kaping telu an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar, berarti dari cucunya Umar ya, Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu mendengar, ngeremuk ke ingsun Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata atau mendiko atau bersabda, bunyal Islamu, bunya dibangun apa al-Islam, Islam. Jadi Islam itu dibangun ala khamsin, terhadap 5. Jadi Islam itu dibangun terhadap 5. Maka kalau kita merasa Islam ini dijaga, dipakai. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib diketahui disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasul, dan juga bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tadi sebenarnya sebagian dikatakan tadi tentang Islam. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan menjalankan atau berangkat pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, tergantung pada mampu atau tidak, atau mau mampu atau tidak gitu loh. Mau mampu atau tidak, mau nggak? Mau loh, pasti mau. Atau mau ini fakir aja itu, biar nggak wajib. Puasa Ramadan dan juga puasa Ramadan. Jadi ini jangan sampai ditinggalkan untuk kita kalau kita merasa Islam, karena bunyian Islam ala khamsin. Jadi Islam dibangun terhadap 5 ini perkara ini. Syahadat kepada Allah dan juga Rasulnya, wa iqamis shalah, wa itaiz zakat, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan. Maka jangan sampai puasa Ramadan itu kita tinggalkan karena tamu yang terbaik sekitar 1 bulan lebih sedikit, insya Allah bulan atau tamu yang terbaik di antara yang baik dari 12 bulan akan datang kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Kerjakan dengan bagus. Maka di pesantren ini, santri-santri yang ada di sini, ayo kerjakan yang terbaik buat nanti kehidupan nanti, karena di pondok pesantren adalah cerminan buat nanti di masyarakat. Kalau cerminan di sini udah jelek, cerminnya pecah-pecah, maka lihat nanti di sana, di mana ketika kamu pulang ke tempatnya masing-masing, kamu akan melihat cermin kamu sudah pecah semua, gara-gara kamu di sini sudah memecahkannya duluan. Makanya ayo kerjakan yang terbaik.
Kalau memang tujuannya tahfidzul Quran, ayo hafal Al-Qurannya. Kalau memang tujuannya di sini tidur yang benar. Tidur yang benar. Mau nyantri tidur. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al hadisul rabi wallahu a'lam bissawab.